Ada yang cuma dapat cintanya doang, tapi dicintainya enggak. Ya kayak kita ya, walaupun ngaku cinta, tahu Allah cinta nggak sama kita. Buat kemarin alamat cinta Allah itu kemarin apa sih? فعلامة حبه تعالى على عبده توفيقه اتباع المصطفى مولانا محمد SAW قولا وفعلا. Itu saya teramain. Mana boleh benar? Ada. وعلامة حبه تعالى العبد tasnya bulan Maulid kemarin. Ciri seseorang dicintai Allah itu taufiqu, kekuatan Allah untuk seseorang buat dalam hal apa? Ittiba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam, di dalam mengikuti, dalam mensuri tauladi, mencontoh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Apakah dalam berkomunikasi, berbicara, wa fi'lan di dalam segala kegiatan, selalu aja ingin mengikuti baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda orang dicintai Allah ya. Nah sekarang ternyata ada kejadian yang bisa menyebabkan pelakunya dicintai Allah. Ya, secara lengkapnya begini. Ini cerita Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, kata Rasulullah, wahai umat Islam, bahwa baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu saat pernah ba'asa. Apa bahasa mengutus? Itu jangan enak mengutus ya. Mengutus bahasa wis ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing suwaj wong lanang. Isyarat dikatakan kila huwa Kulsum binil dikasih binil hidam. Ternyata yang diutus oleh baginda untuk berangkat ke satu syariah namanya Kulsum bin Hidam. Rajul ya. Jadi kalau kita tambahkan bahwa baginda Rasul pernah mengutus seorang hamba yang kebetulan salah satu dari sahabat beliau yang bernama Kulsum bin Hidam. Tapi sih nazar biarlah mata udah sajalah ya. Yang mana Kulsum bin Hidam ini diutus oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ala sariyah bi fathi awwalihi sa wa tasdidi tahtiyati sariyah wa hiya qit'ah min al-jaysh. Sariyah itu kalau nggak salah pengertiannya peperangan tapi tidak dikomandoi oleh baginda ya. Kalau komandannya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan ghazwah ya. Kalau tidak ada beliau namanya sariyah. Ya, batalion boleh, cuman isi dari makna itu ghazwah dipimpin baginda. Nah kalau sariyah no. Jadi Kulsum bin Hidam ini pernah diutus oleh baginda untuk menjadi salah satu bala tentara yang sama-sama menghadapi sariyah perang ya.
qit'ah minal jaysh kasratul khafiyyah jam'uha saraya wa sariyah wa atiyah wa ataya wa atiyah di bahasa ya. As-sariyah allati takhruj bil-lail. Oh, lain lagi berbedanya. Dinamakan sariyah terjadinya lail, malam. Kalau terjadi siang, wa nahariyah allati takhruj bin-nahar. Waqila ada pendapat bukan begitu, menudin sumiyat sariyatan li'annahu yakhfa zihabuha. Jadi makan sariyah sebab berangkatnya diam-diam gitu ya kalau bahasa kita. Oke, jadi apa namanya Kulsum bin Hidam tadi. Oh ya, punya kebiasaan kata Siti Fatimah, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tahu nggak Jaminuddin itu yang namanya Kulsum bin Hidam? Karena yakra li ashabih fi salatihim. Ya. Karena adalah sariyah, adalah siapa nama Pak Rajul, adalah si Rajul, siapa namanya tadi Kulsum, adalah Kulsum yakra membaca Kulsum li ashabihi untuk sahabat-sahabatnya, rekan-rekannya fi sholatihim di dalam sholat beliau. Kenapa bisa begitu? Likaunihi imamahum. Likaunihi imamahum. Wa yakhtim biqul huwallahu ahad. Maka menutup ya Kulsum dengan qul huwallahu ahad, lafaz qul huwallahu ahad yadullu ala annahu yaqra bi ghairiha. Fihi dalil jawaz al-jam'i baina suratan ghairal Fatihah fi rak'ah wahidah. Ya, alhamdulillah kita sebagai pelaku ya. Jadi yang namanya Kulsum tadi oleh masyarakat yang bersama beliau yang tidak lain terdiri daripada para tentara ya. Mungkin beliau ini punya kelebihan selalu dijadikan sebagai imam fi shalah. Imam di dalam salat. Maka kenyataannya ternyata itu Kulsum kalau lagi ngimamin yaqra li ashabihi fi salatihim. Baca Quran, kalau di sana lain baca Quran panjang-panjang ya, sampai ya jangan para sahabat sampai sekarang kalau Mekah Madinah kan jarang pendek ya. Yaqra banyak membaca li ashabi untuk sahabatnya yang jadi makmum. Tapi yang aneh, walaupun kesono kemari itu ada panjang banget, tetap yakhtimah menutup nama di qul huwallahu ahad. Ini keterangan di syarat. Ya dulu di sini ada dalil ala annahu sesungguhnya Kulsum yaqra membaca Kulsum bi ghairiha dengan selain qul huwallahu ahad. Rakaat ketiga, rakaat kedua ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku sampai selesai. Tapi tetap ujung-ujungnya mah pakai qul. Jelas ya? Falamma raja'u itu sekalian tuh ada apa? Ada ilmu fikihnya. Dalil di sini ada dalil, ada apa? Petunjuk. Petunjuk apa? Jawazil jam'i baina suratain. Menggabung dua surat
Apa menggabung Jawa Jam'i bolehnya menggabung baina suratain antara dua surat tapi ghairil Fatihah. Fatihah tetap nggak boleh, Fatihah aja nggak boleh digabung ya. Tapi kalau selain daripada Fatihah dalam satu rakaat boleh baca 2 atau 3 surah. Ini dipakai sama ulama kita, terutama cuman sayang pemakaiannya terbatas. Hanya di sholat witir terawih. Ya. Padahal di sholat-sholat lain juga boleh. Umpama Bang Mumin mau sholat baca kahfi gabung sama Yasin boleh. Iya pasti besok-besoknya nggak ada yang penting lagi. Kebanyakan. Lah umpama sekarang kita mau praktek ya itu kayak guru-guru kita di witir. Jawazul jam'i baina suratain. Ini kan fiqhiyah ini mungkin. Tapi ghairul Fatihah ya. Kalau Fatihah nggak boleh. Fi rakaatin wahidatin di dalam rakaat yang satu ya. Oke, nambah ya udah dipikir cukup jelas ya. Karena ini hadis kan jadi enak. Falamma raja'u ya, ingat lama kalau masuk madhi maknanya hina, kalau masuk mudhari maknanya sama dengan lam. Falamma raja'u ay adu minas sariyati, maka ketika pulang mereka ya mereka ya, maka nalika wis mulih ya kabeh gitu ya, adu yakni kembali mereka minas sariyati dari peperangan. Zakaru zalika li Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zakaru bukan nyebut, yang menceritakan atau menginformasikan ya sahib syariah, orang-orang yang ikut perang. Apa yang disebut zakaru boleh nyebut ya, tapi yang enak menceritakan ya. Menceritakan ya ashabus syariah dalika ing mangkono malkur hal tersebut mana? Nyeritain, Baginda dengerin dah, ada apa? Itu kan Baginda tahu yang namanya kulsum. Ya tahu lah orang yang mutus. Kita orang kan kalau sholat mempersilahkan dia jadi imam kan? Nggak tahunya di imam saat dia imamin kok terjadi kejanggalan gitu ya. Kejanggalan bagaimana? Kalau habis Fatihah dia baca Quran panjang banget. Cuma tetap ujung-ujungnya dia lari ke guru. Jelas? Ini belum, sebelum ini nggak terjadi hikmah. Apa kata Baginda? Jadi itu yang namanya kulsum. Kalau kita angkat jadi imam panjang banget suratnya, ujung-ujungnya ditutup pakai kulhu juga atau al-ikhlas boleh ya. Apa kata beliau? Makanya boleh dalam satu rakaat boleh 2-3 ayat ya. Kayak surat yang lain 2 ayat. Air madzukira min khatmihi di suratil ikhlas. Jadi nyeritain walaupun baca
ayat itu mana juga tetap aja dia baginda nutupnya mah pakai surat Ikhlas ya, di tengah di surat min khatmihi di suratil Ikhlas. Faqala kebijakan baginda ya. Nah langsung maka bersabda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam saluhu asalnya is'a itu kan di situ ai is'aluhu fanuqilat harakatul hamaz ila sin al muhmalah faqribat hamzatul wasal fasara saluhu itu adalah panjangan itu namanya ngasal ngelal ngasal ya qala asluhu qawala semua benda itu asluhu is'aluhu itu sih ada ya nukilat dipindahkan harakatul hamad harakah yang ada di hamzah ila sin is'a jadi sa ya kemudian huzifat hamzatul wasal dibuang hamzah wasalnya jadilah asalnya isa luhu ya dibuang alifnya is'aluhu jadi saluhu artinya nakon sirokabe bertanyalah kamu semua wahai orang-orang yang saat ini ngadu ke saya tentang kulsum yang yang biasa baca surat walaupun panjang ujung-ujungnya nutupnya pakai al-ikhlas. Coba lu tanyain sama gini ya. Nanya gimana wahai baginda li aji syai'in kadua endi suwiji-wiji yasna'u gawe ya kulsum zalika ing mangkono merkur jawi banget ya iya begini kalau lu sekarang pada ngadu begitu lu paranin dia terus tanyain ngapa lu ya udah ini bisa emangnya wadas ngapa lu nggak kayak orang lain kalau bagaimana di aji syai'in buat apa itu anak berbuat seperti itu padahal Nabi udah tahu jawabannya liyatarattab jazaa'u ala hasabi niyyatihi wa qasdihi ya faqultu ima ila anna al-a'mal bimaqasidiha Nabi pengen tahu niat dia itu apa bagaimana bijaksana ya jadi takut diantara kalian ada yang salah paham jangan-jangan ini anak pengen di alam kok lain dari yang lain kan begitu kira-kira makanya Nabi gak puas tuh kalau seandainya jawabannya bukan dari mulut beliau sendiri dari mulut Kulsum ya li'ayyi untuk apa syai'in sesuatu yasna'u melakukan ya Kulsum zalika akan perkara tersebut yang baca Quran panjang-panjang ujung-ujungnya menutup pakai al-ikhlas ya fasa'aluhu akhirnya karena ini tugas dari baginda sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan sama mereka-mereka yang tadi cerita tentang Kulsum bin Hidam ya Kulsum bin Hidam ya Hidmi suku lidar ya bin Hidam susah bin Hidam ya akhirnya apa fasa'aluhu makanakon yakabehu ing Kulsum faqala maka ngucap Kulsum li annaha sifatur rahman jawabannya Kulsum mari deh ada belum gua kan ngadu sama Nabi tentang lu lewel kan lu salah apa kepo lu kata anak sekarang
Enggak, gua tanyain orang lu aneh bagaimana? Nah, orang-orang juga bisa surat lu mah baca surat yang mana aja ujung-ujungnya ya puluh ya gua dulu sama Nabi. Terus tadi bilang apa? Suratnya lu. Nanya bagaimana? Lu ngelakuin itu emang pengen lu bagaimana sih? Yes. Oh, nih jawaban gua nih anak sesungguhnya suratul Ikhlas itu merupakan surah yang menghimpun sifatul Rahman ya, yang dengan jelas dengan tandas membicarakan sifat yang dimiliki oleh Tuhan kita yang punya sifat Ar-Rahman, tidak lain Allah Subhanahu wa Jalla Jalaluhu wahdahu. Faqad istamalat ala ma yajibu lahu subhanahu min at-tauhid wa ma yajuz fi haqqi min tawjihil khalqi hawaijahum ilaihi wa qasdihim iyyahu fi sa'il umurihim. Oh, kalau lu tanya soal itu, gua bukan sensasi, gua bukan pengen beda dari yang lain. Cuman hati gua kagak bisa dibohongin karena itu ayat, itu surat mengandung sifat Allah. Istamalat ya, mengandung alama yajib lahu subhanah, yang wajib bagi Allah ada di situ. Minat tauhid, dari tauhid apa, dari esaknya Allah ya. Wa ma yajuz fi haqqi, dan apa yang boleh di dalam hak Allah. Min tawjihil khalqi hawaidahu, kata-kata as-samad menunjukkan bahwa Allah punya sifat jawaz untuk menolong seseorang atau mencelakakan seseorang ya. Wa qasdihim iyahu, dan maksud mereka makhluk menuju kepada Allah fi sa'ir umurihim, dalam seluruh perkara mereka. Wa ma yastahilu fi haqqi ya, dan juga sifat-sifat yang mustahil di hak Allah, min kaunihi maulidan muwalladan min syai' aw yatawallad minhu syai', bahwa Allah itu tidak dilahirkan dan tidak lahir dari Allah sesuatu. Ta'ala amma la yaliqu bih mimma yaqulu zalimuna wal jahiduna 'uluwan kabira. Enak banget ya. Jadi aku itu membiasakan seperti itu bukan kepengen tampil beda. Emang hati gua cinta banget sama itu surat. Masalahnya dalam surat terlengkap sifat-sifat yang diwajibkan kepada Allah, sifat yang mustahil, dan juga sifat yang jaiz. Itu kan ilmu tauhid ya. Oke. Terus apa? Fa'ana kata siapa nih? Kata Kulsum ya. Fa'ana mana dari fa'ana uhibbu. Kalimat uhibbu nih Pak Ustaz yang kita persoalkan ya. Maka aku sungguh saya itu demen, senang, cinta banget kepada itu ayat, an aqraha, untuk membaca aku biha dengan apa? Biha dengan suratul Ikhlas. Pas ini pas buat orang Indonesia pas. Jadi alasannya nggak terlalu nggak perlu mulu ikut kusum gua. Surat ini sudah cukup ya? Hah? Sudah satu surat ini sudah cukup. Enggak pakai surat juga cukup. Iya. Hukum baca surat cukup di ngaji apa nanti surat apa? Sunnah. Sunnah hayat. Anggur ya. Kalau tuh begitu dong. Pura-pura kayak Ya bisa pura-pura. Iya pura-pura kenyataan. Yang namanya sunnah sholah ada apa namanya? Ada dua. Abad dan hayat. Kalau mau abad lain lagi pengertian.
Dia kopi ya. Aduh, Ustaz. Kayak belum ngopi deh. Ngopi dari Bikin kopi. kita main air Allah, ini keprihatinan. Ya, kita meja jauh di pertemuan nggak pertemuan ya. Iya. Meja sih, meja. Oke ya, kita lanjut. Mana tadi terakhirnya apa? Wa ana mengingat itu surah begitu mustamilnya, begitu sempurnanya. Kandungannya itu adalah yang wajib di Allah, yang mustahil di Allah, yang jaiz di Allah, semuanya ada di situ. Karena inilah maka uhibbu, aku sangat senang untuk membaca surah di dalam Al-Quran, di dalam salat dia dengan menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Datang bisyarah, datang berita gembira dari baginda. Kata begini apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbu. Apa jawabannya apa? Kira-kira kan mereka laporan ke baginda. Begini baginda alasannya begini. Oh, kan lu dengar sendiri kan, bukan sensasi kan? Kira-kira. Nah, karena dia mencintai surat itu, dasarnya bisa menemukan sifat-sifat Allah sehingga dia cinta untuk membacanya. Kasih tahu itu anak wahai sahabatku bahwa Allah sesungguhnya Allah Ta'ala mahaluhul Allah yuhibbuhu, itu mencintai Allahu akan kulsum. Dapat sudah. Karena dia cintanya karena alasan tadi, maka gara-gara dia cinta kulhu karena mengandung sifat-sifat Allah, balasan dari Allah langsung melalui kekasihnya. Subhanallah, kata beliau, dia adalah orang yang dicintai Allah. Mungkin sekarang bisa pulang ke Ketapang. Kenapa bang kok sholat selalu kulhu? Pengen dicintai Allah. Apa itu doang? Iyalah. Pas ini kayak saya dapat dari guru Ma'amin Saleh di dunia illa wa yashrab qahwa. Di dunia itu nggak ada orang soleh yang nunggu berdagang, maka orang mesti jadi jendal. Salam beliau ketika ditegur ini sahabatnya sempat juga beliau ini emosi. Kalau yang nggak senang yang jadi imam dengan baca kulhu ini silakan. Jadi teman-teman ini melihat. Saya nggak nemu, yang saya nemu ada dua. Yang pertama ini, yang keduanya ketahui dia akan masuk surga, dia hubbihi lah. Karena cintanya kepada kulhu, dia bisa dinyatakan dari surga. Kalau sampai emosi nggak pernah dengar saya. Dan caranya kan sahabat emosi caranya. Emosinya Silakan kalian cari imam yang lain yang negor ini. Melihat kulsum ini adalah seorang yang memang di kitab apa ada? Di keterangan hadis. Iya, di kitab apa? Mungkin tidak. Kalau ini lebih jelas ya. Jadi beliau nggak ngambek. Bisa terjadi. Tapi yang jelas di sini nggak ada nada-nada menyerahkan soal keimaman ke yang lain. Hanya kata Nabi Saluh ya Aisyah jasna dzalik. Supaya lu puas, gua kagak jawab dulu dah ya. Lu tanyain kira-kira kulsum kenapa lu setiap setiap sholat walaupun udah panjang banget surat kok lu ujung-ujungnya ditutup pakai kulhu ya. Jawabannya ya ini nggak ada. Kalau lu nggak senang jangan nggak saya temukan di sarannya.
Jadi memang sahabat melihat beliau ini orang yang paling alim gitu. Enggak pakai paling juga ya. Kalau bicara alim ya, yang 4 itu. Nggak ada keterangan. Di sini wallahu alam kalau kita belajar. Kalau Ustaz menemukan di kitab lain ya terima. Kalau di sini enggak ya. Jadi di daerah itu maksudnya di daerah itu di daerah beliau datang. Wallahu alam ya. Beliau paling alim gitu. Bisa. Tapi kalau berbicara sahabat, Abdullah bin Abbas luar biasa. Banyak. Saya nggak ada, nggak ada ngambek nggak. Boleh. Kalau kita ya masuk akal. Baduin, macam-macam. Kalau gue kademen, ya udah nggak jadi mampu juga. Kalau sahabat nggak nemu, paling beliau ingin mendengar langsung apa yang diucapkan baginda. Baginda juga ini kan wahyu. Kalau baginda langsung menjawab bahwa kulhu itu menyebabkan dicintai Allah, takut siang nanya, sensasi itu yang dialog itu yang dikhawatirkan. Tapi begitu dia jawab begitu, kan diam semua ya. Sehingga baginda memberikan label bahwa itu anak dicintai Allah. Gara-gara dia demen banget baca kulhu, tapi di ujung kulhu di ujung sebelumnya baca dulu yang panjang. Iya, yakhtim. Ngerti? Yakhtim itu apa? Menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Selalu kelihatannya gitu ya. Jadi kalau ada negara kalau kita kan langsung nutup. Nggak ada bukaannya. Ya, karena kita mulai dari sekarang. Ya kalau umpama para awam belum ngerti, waktu kita di rumah, sholat sunnah, sholat duha, sholat apa ya laksanain. Pokoknya itu sholat, ya saya sih udah biasa ya. Pokoknya itu sholat tutup pakai kulhulah. Nggak apa-apa, satu surah kan, satu surah. Kalau bicara kulhu ya sholat ya 11. Malah kata guru saya jangan keluar rumah kalau belum kulhu 3 kali, belum bil palak 3 kali, belum pindah bikin banyak. Udah penutupnya aja lah kita pakai lah. Habis saja, langsung bapak. Insya Allah ini merupakan tauji ya, petunjuk dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita lebih menikmati faedahnya ya praktekin ya. Tapi tolong jangan di Ustaz Dayat jangan dibeli. Salah paham belum sudah ngerti, jangan suka bikin sensasi. Dan bilang kita lagi ya. Iya itu yang harus saya khawatir kalau awam ya disesuaikan lah. Mungkin ada Dayat punya rusuh nih berarti ada kemudahan baca ikhlas saja. Oh iya, penutupnya aja nggak apa-apa. Iya. Nggak takut dia baca tabarok apa di sambung bulu udah lah. Bisa kan? Itu gila kan? Udah panjang banget gitu buku. Dia belum tahu hadis ini kan? Makanya jangan dipaksa. Kayak semalam ada orang rajin banget kerja, pas baca hikam jadi males kan goblok gitu. Gurunya belum, lagi bulan waktunya dikasih itu. Langsung diamalin. Nah? Langsung diamalin. Iya kan praktiknya bukan begitu. Kalau di hikam kan yang pertama blow on banget kalau ada orang ngejar-ngejar yang ditanggung tapi ninggalin yang diperintah. Yang ditanggung dikejar, yang diperintah malah diabaikan. Ijtihaduka kata Syekh Abdul Abdullah kan. Ijtihaduka fi ma duminalaka wa takhsiruka fi ma tulba minka
dalilun alam timasi basiratik hajam ya saya ganti gambaran adanya lu ngejar yang ditanggung ngabaikan yang diminta itu menunjukkan bahwa lu blow on gitu. Yang ditanggung apa? Rezeki. Sementara yang disuruh apa? Ibadah. Ini ngambil kebalik. Yang ditanggung lu kejar, yang diperintah lu abaikan. Kebalik kudunya lu ibadah, jangan ngejar-ngejar duit. Salah paham. Akhirnya dagang berhenti, usaha berhenti. Udah gua dibilang lo nama kiai. Kan maksudnya bukan begitu. Kalau lu ngutamain soal dunia, ngabein soal akhirat itu lu goblok. Bukan yang melarang kita kerja dan nyari duit. Makanya kalau belum waktunya, jangan orang waktunya bubur. Sekian nasi itu ada ya. Justru serius saya. Lu kalau mau dari ikan hati-hati lu banyak kata apa. Jadi kita kudu bisa nerangi. Jadi ngajar kepada orang yang tidak tepat itu jolim dia. Oh iya, jangan kau kalungkan emas kamu di leher anjing, kan gitu. Kata sahabat anjing gimana? Ilmu jangan lu taruh di tempat orang yang belum bisa nerima. Ibarat anak kecil jangan suapin jengkol. Itu perumpamaan itu. Iya. Perumpamaan. Ini perumpamaan aja. Sayyidina Ali ini terang-terangan. Inilah aktum min ilmi sarairah. Sarairah. Rahasia-rahasia gua kagak kasih lu. Lu kagak paham apa yang gua terangkan. Nah kalau ini kan jelas. Tapi tetap praktekkan, ntar tolong jangan berontak. Kita saya pegang mesin, pokoknya gue baca gambar dan jempol, coba kalau nggak ngomong, coba. Ini kiai Ustaz mungkin punya aliran baru nih. Padahal mutlak itu diperbolehkan ya. Mana tadi dalil jawazil jam'i baina suratain ghairil fatihah fi rak'ah wahidah itu kuat. Oke. Ya Allah, insya Allah Kamis besok kita akan berbicara bab tahzir min iza'is shalihin wa ta'afa wal masakin. Betapa gawat dan betapa bahayanya mengganggu perasaan orang soleh dan orang-orang dhaif, orang-orang miskin. Jangan Anda sakiti. Bahaya. Ya. Gimana bahayanya? Gimana entarlah Kamis besok. Sambung. Ya bersambung. Semoga Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ya Allah thayyiban wasta'milna salihan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa 'adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi maulana Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Pak. Silakan ditutup Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi